Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif atau analisis perbandingan. Perbandingan satu variabel dengan variabel lainnya. Sehingga di sini bisa dimaknai analisis komparatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih. Analisis komparatif itu ada dua, yaitu membandingkan dua sampel antar kelompok dan membandingkan lebih dari dua sampel dalam kelompok itu atau antar kelompok itu. Dua sampel antar kelompok ini masih dibagi dua, yaitu dua sampel yang berkorelasi antara sampel serta dua sampel yang tidak berkorelasi. Demikian juga dengan komparasi lebih dari dua sampel, ada yang berkorelasi antar sampel dan ada juga yang tidak berkorelasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komparasi lebih dari dua sampel, di mana sampel itu berkorelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Sekali lagi akan mengkaji tentang perbandingan dua sampel di mana sampelnya lebih dari dua dan saling berhubungan, saling berkorelasi. Untuk menganalisis perbandingan dua sampel yang lebih, maksudnya untuk menganalisis perbandingan lebih dari dua sampel, kita menggunakan analisis of varian. Apa itu analisis of varian? Yaitu analisis of varian itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif, hipotesis perbandingan dari rata-rata bila datanya berbentuk interval atau rasio. Kemudian analisis of varian ini masih dibagi dua, yaitu analisis varian klasifikasi tunggal atau single classification. Apa itu? Dan ada juga ini analisis varian klasifikasi ganda atau multiple classification. Analisis variasi klasifikasi tunggal digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yang rata-rata sampelnya itu lebih dari dua sampel dan pada setiap sampel hanya terdiri dari satu kategori. Sementara analisis varian klasifikasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel yang lebih dari dua sampel. Dan pada setiap sampelnya terdiri dari dua atau lebih kategori. Mungkin akan terasa lebih konkret ketika melihat contoh ini. Ini. Bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya, ya. Bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan prestasi belajar statistik mahasiswa semester 4 program studi PAI, sebelum diberi media tutorial YouTube dan setelah 2 bulan diberi tutorial YouTube serta sudah 4 bulan diberi tutorial YouTube, maka digunakan ANOVA 1 jalan. Ini namanya nggak ada kategorinya, hanya satu kategori. Yang dimaksud dua kategori ini, ada kategori pria, ada kategori wanita. Di sini campur aja, pria wanita nggak dihitung. Namanya satu kategori.
Di sini ada pria, ada wanita. Pada praktiknya nanti bisa Anda tidak pria wanita saja, bisa misalkan lulusan SMK, SMA, dan madrasah aliyah. Atau petani, nelayan, PNS, bisa seperti itu. Jadi, bila kita akan menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan prestasi belajar statistik semester 4 berdasarkan jenis kelamin, maka digunakan ANOVA 2 jalan semacam ini. Ya. Contoh penggunaan ANOVA 1 jalan di mana sampelnya berkorelasi, di mana sampelnya saling berurusan adalah sebagai berikut. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media tutorial YouTube terhadap tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan pada mahasiswa semester 4 program studi PAI. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa, diambil secara acak, secara random. Penelitian dilakukan dengan cara mengukur tingkat pemahaman mahasiswa sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sesudah menggunakan 4 bulan. Jadi, mahasiswa yang dijadikan sampel adalah tetap, yaitu mahasiswa semester 4. Hanya saja diulang-ulang. Mana? Menggunakan setelah 2 bulan dan sesudah 4 bulan. Itu yang dikatakan berulang-ulang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan hipotesis penelitian dulu. Hipotesis 0 dan hipotesis A. Hipotesis 0 yang berbunyi tidak dapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan. Kalau hanya terdapat perbedaan, ini yang kita cari. Hanya ini. Jadi terdapat perbedaan setelah menggunakan tutorial YouTube. Sudah 2 bulan dan setelah 4 bulan. Kalau yang hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan setelah menggunakan tutorial YouTube 2 bulan dan sesudah 4 bulan. Selanjutnya mari kita coba lakukan pengujian hipotesis terhadap data-data yang sudah kita kutip dari bukunya Bapak Sugiono halaman 176. Di situ ada beberapa data, ya. Meskipun saya sudah modif, ini pemahaman statistik sebelum menggunakan tutorial X1. Kemudian pemahaman statistik setelah 2 bulan menggunakan tutorial X2. Pemahaman statistik setelah 4 bulan menggunakan tutorial ini masuk X3. Data aslinya nggak seperti ini, udah lengkap. Kita coba masuk ke data aslinya. Data aslinya seperti ini ya. Nah, ini data aslinya. Hanya seperti ini. Makanya saya bilang ini, perhatikan tabel 6.25 dan tabel 6.26 halaman 176 dan 178 bukunya Prof. Sugiono. Oke, di situ ya. Di situ produktivitas kerja karyawan selama 3 periode pengukuran sebelum dan sudah pakai alat baru. Ini persis punya Pak Sugiono dulu. Jadi sampel 1 sebelum memakai alat baru, sesudah 3 bulan memakai, dan setelah 6 bulan memakai. Ini datanya. Langkah-langkah pengujiannya, pertama kita jumlahkan dulu ya ini. Ini sudah saya kasih contoh, ini jumlahnya. Nah, ketika diklik sini muncul ini. Jadi sama dengan atau sama. Kita coba praktikkan juga ini. Klik di sini, kita tulis sama dengan, kemudian sum, double klik ya. Kemudian kita blok, tutup kurung, enter. Oke. Hal yang sama lakukan pada X3. Ya, seperti itu ya. Sudah ketemu jumlahnya semuanya, kita pindah sekarang rata-ratanya. Kita klik sini, maka muncul di sini tulisan average. Ya, kita tulis juga sama dengan average ya. Double klik, kemudian blok aja, tutup kurung, enter. Udah ketemu datanya. Lakukan juga pada X3.
Nah, udah selesai, tinggal kita masuk ke simpangan baku atau standar deviasi. Kita klik di sini, maka muncul ini STDEV. Kita tulis juga sama dengan STDEV, oke ya, yang S-nya sampel. Oke, kemudian blok ini, tutup kurung, enter. Hal yang sama lakukan pada X3. Udah selesai, kita masuk ke variannya. Ini ketika varian diklik muncul istilah var sama dengan var TTS sama dengan var ya, var TTS. Kemudian di blok, tutup kurung, enter. Hal yang sama lakukan pada X3 var. Kemudian blok, iya, tutup kurung, enter. Udah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mencari ini, dikodratkan dulu. Ini gabungan, ini yang muncul di halaman 178. Dari X1, jadi X1-nya akan 12. Jadi kita tulis sama dengan X1-nya diklik, kemudian dikodratkan. Kemudian enter, di drag aja ke bawah. Oke, setelah itu langsung dijumlahkan aja ya, biar cepat pakai ini aja, pakai sigma aja. Oke, setelah itu kita yang lakukan yang sama kepada X2 kodrat. Sebentar ya, ini salah. X3 dikodratkan juga. Dijumlahkan. Oke, 4, 6, 7, 5. Jadi untuk itu kamu coba cek di halamannya Pak Sugiono itu 178, jumlahnya udah betul itu. 46, 75, 37, 82 dan 2375. Ini jumlahkan dulu ya. Ini yang kodrat-kodrat jumlahkan namanya X total kodrat. Jadi X total berarti 1, 2, 3 total. Makanya kita jumlahkan dulu ini. Di sini ya, jumlahkan dulu. Jadi sama dengan ini X1-nya kita klik, ditambahkan X2 total, kemudian tambah ini, kemudian enter. Oke. Kemudian X1 juga ditambahkan juga ini sama dengan ini X1 yang nggak kodrat, ini X total biasa nggak kodrat, ini 187 ya, ditambah 236 tambah ini, enter. Oke, 686. Nah itu ya, tidak kelihatan kalau gini. Oke. Itu sudah. Kalau sudah selesai ini, berarti kita kembali ke perhitungan yang ada di PowerPoint. Ya, ini udah persis yang tadi sudah ya. Kita udah persis di sini. Oke. Nah, udah persis sama perhitungan yang barusan, sehingga Anda tidak perlu lagi tanya-tanya dari mana, udah selesai. Oke.
Kemudian pengujian analis varian dilandasi pada asumsi bahwa sampel diambil secara random, tadi udah random, data berdistribusi normal kita nggak lakukan biar nggak terlalu lama, cuman kita kan sudah belajar bagaimana cara menguji normalitas data. Kita uji yang ini, varian antar sampel harus homogen. Nah, ini rumusnya ya, rumus varian. Varian terbesar dibagi varian terkecil. Apa ini varian terbesarnya? Ini udah saya lingkari, 4,92. Ini lebih besar di 4,55. Ini paling besar berarti. Maka pindah ke sini. Varian terkecilnya berapa di sini? Terkecilnya ketemu 3,12. Nah ini kita pindah ke sini dibagi ketemu kemudian 1,58. 1,58 udah ketemu. Kemudian 1,5 ini untuk menemukan homogen apa tidak kita konsultasikan dengan tabel. Dari sini membandingkan F hitung dengan F tabel. Kita cari dika pembilangnya, N1-nya tadi 15 kurangi 1 sama dengan 14. Kemudian dika penyebutnya sama dengan N2 kurangi 1 sama dengan 14. Sehingga pembilangnya 14, penyebutnya 14. Ah, ini pembilangnya ini 14 ini. Penyebutnya 14 ditarik, ketemu di sini ketemu 2,48. Nah, sehingga ketentuannya apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka HO diterima atau homogen. Ternyata F hitung 1,58 lebih kecil dari F tabel 2,48. Nah ini. Dengan demikian maka ini dinyatakan homogen. Berarti lanjutkan sudah. Kalau homogen lanjutkan ke cara penghitungan selanjutnya. Nah, langkah pertama kita menghitung jumlah kodrat total ya. Menghitung jumlah kodrat total dengan rumus jumlah kodrat total sama dengan sigma atau jumlah X total kodrat. Ini X total kodrat. Ini X total kodrat sudah saya lingkari sama dengan 1832 sudah. Kemudian ini dikurangi jumlah X total. X totalnya ini X total 686. 686 dikodratkan bagi N. N mana nih? Jumlah seluruh anggota sampel. Anggota sampelnya tadi kan jumlahnya ada X1, X2, X3. Berapa ini jumlah? 15 semua. Karena 15 semua berarti 15 ini. N1 15, N2 15, N3 di jumlah sama dengan 45. Maka bagi 45. Sehingga ketika ketemu di sini jumlah kodrat total sama dengan 374,3. Nah, lanjutkan ke langkah kedua. Tapi ini langkah kedua ya, langkah keduanya. Menghitung jumlah kodrat antar kelompok JK-an. Jumlah kodrat antar kelompok rumusnya jumlah kodrat antar kelompok sama dengan jumlah X1. Nah, ini X1-nya. Ini X1 187, kita pindah sini dikodratkan. Kemudian ini tambah jumlah X2, ini X2-nya 236 pindah ke sini, tambah jumlah X3. X3-nya 263 ada di sini. Bagi N1, N1-nya kan 15 dikurangi jumlah X total kodrat. X total kodratnya sama jumlah X total dulu. Ini X totalnya sama 686, kemudian dikodratkan. Bagi N besar 45. Nah, ini hasilnya 187 kodrat bagi 15, ini hasilnya ya. 2331, yang 236 kodrat bagi 15 ini hasilnya 3713,07. Yang 263 kodrat bagi 15 ini hasilnya. Dikurangi yang ini sehingga ketemu akhirnya 197,92. Jadi N jumlah individu pada setiap sampel N. Berarti ini kan 15 semua sama kan. Nah, oke, selesai jumlah kodrat antara, jumlah kodrat total dan jumlah kodrat antara. Biar nggak lupa kita tulis di bawah jumlah kodrat total 374,3. Jumlah kodrat antara sama dengan 197,92. Biar nggak lupa. Karena langkah ketiga hanya butuh ini menghitung jumlah kodrat dalam kelompok jika dal. Apa rumusnya? Jumlah kodrat dalam sama dengan jumlah kodrat total. Berapa jumlah kodrat total? Tinggal di sini. 374 pindah ke sini.
dikurangi jumlah kodrat antara. Jumlah kodrat antara berapa? 197,9. Pindah ke sini. Sehingga 374,3 dikurangi 197,92 sama dengan 176,38. Jadi jumlah kodrat dalam ketemu 176,38. Langkah keempat sekarang ya. Menghitung min kodrat antar kelompok. MK, min kodrat antar kelompok. Nah, caranya biar nggak lupa, jumlah kodrat dipindah lagi ke sini. Jumlah kodrat antara pindah, jumlah dal dipindah ke sini. Kenapa? Karena min kodrat rumusnya sama dengan jumlah kodrat antara. Berapa jumlah kodrat antara? Sama dengan 197,92. Ini sama. M-nya ini M. Jumlah kelompok sampel berapa? Ada 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. X1, X2, X3. Dikurangi 1. 1 ini rumus. Sehingga di sini 197,92 dibagi 2 ketemu 98,96. Lanjut ke langkah kelima. Ini langkah kelima. Menghitung min kodrat dalam kelompok MKdal. MKdal sama dengan jumlah kodrat dalam. Nah, ini kan boleh kita pindah. Jumlah kodrat dalam 176,38. Kita pindah aja ke sini. Dibagi N. N besar ini berarti tadi 45. 45 kurangi M. M-nya 3. 3 kelompok. Nah, setelah itu dibagi ini ya. 176,38 bagi 42. Hasilnya 4,2. Nah, jadi MKdalnya 4,2. Langkah ke-6 terakhir, menghitung F hitung. Gimana rumusnya? F hitung sama dengan MK antara. Lah MK antaranya ini. MK-an 98,96 dibagi MKdal. Lah MKdalnya 4,2. Sehingga di sini 98,96 dibagi 4,2 hasilnya ketemu 23,56. Baru 23,5 ditafsirkan, diinterpretasi dengan cara membandingkan dengan F tabel. Jadi membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika pembilang sama dengan M-1. M-nya tadi 3 kategori. 3 kelompok. Jadi 3. 1 rumus sama dengan 2. Jika penyebutnya, ini rumusnya N per M. Berarti 45 kurangi 3. Sama dengan 42. Baru kita cari ini. Ketika dicari, ternyata ketemu 3,22. Oke. Saya ajari cepat untuk mencari rumus F melalui Excel. Kita masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Barusan tentukan pembilang 2, penyebut 42. Caranya sama dengan, kemudian kamu tulis FI. Ketika FI muncul nih di bawah ini. FI ini. FINV. Double klik seperti itu. Ini kemudian ini probability. Probability itu apa ya? Kemungkinan probal. Kemungkinan kesalahannya berapa? Kita pakai kemungkinan salahnya 0,05%. Titik koma itu petunjuknya titik koma. Kemudian kita tulis freedom 1 DK tadi. Pembilang itu sama dengan 2. Nah, ini kita tulis 2, titik koma lagi, tadi penyebutnya 42. Kita tulis 42, baru tutup kurung, kita enter. Nah, ketemu 3,219 kalau dibulatkan 3,22. 3,22 kalau dibulatkan. Nah, ternyata betul ini 3,22 ya. 3,22. Ini 3,2. Ketentuannya, apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka HO diterima. Ternyata F hitung 23,56 lebih besar dari 3,22. Iya. Mestinya ini HO gimana? Apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka HO diterima. Ya. Kalau lebih kecil. Ternyata F hitung 2, 3 lebih besar dari F tabel maka HA diterima. Oh ya betul. Karena HA yang diterima, maka masuk ke sini langsung bunyinya baca.
bukan HU, HA diterima. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan pada mahasiswa semester 4 program studi PAI sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sesudah menggunakan 4 bulan. Ternyata ada perbedaan. Artinya ada, maka perlu diterapkan terus ini tutorial YouTube biar mahasiswa semakin mahir itu loh. Nah, kemudian kalau ada perbedaan maka ini dilanjutkan lagi kepada langkah selanjutnya apa? Ya, ini ternyata semua yang kita hitung tadi dipindah ke tabel, ya. Semua yang kita hitung dipindah ke tabel untuk apa? Untuk memudahkan perhitungan kita, ya. Untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, di buku Pak Sugono ini ada di halaman 178. Sekarang misalkan 374 ini dari mana ini? Jumlah kodrat total ini. Jumlah kodrat total. Kita cek ke atas ya. Ini jumlah kodrat total. Jumlah kodrat total jumlahnya 374,3 ini. Jumlah kodrat total jumlahnya 374,3. Kita cek ke bawah. Ini jumlah kodrat total sama dengan 374. Kemudian jumlah kodrat antar kelompok. Ini antar jumlah kodrat antar kelompok, ya. Jumlah kodrat antar kelompok kita coba tarik ke atas sama dengan 197,2. Ya, ini jumlah kodrat antar kelompok hasilnya 197,92. Jadi 197,92. Udah betul ini. Baru jumlah kodrat dalam kelompok jumlahnya sama dengan 176. Kita cek, 0,38. Dalam kelompok. Ya ini. Menghitung jumlah kodrat dalam kelompok. Ketemu 176,38. Nah, udah betul ya. Makanya ini namanya rangkuman. Biar gampang. Kenapa biar gampang? Karena hasilnya min kodrat ini, min kodrat antar kelompok diperoleh dari seperti ini, 197,2 bagi 2. Kemudian 176 bagi 38 bagi 42 ketemu ini. Nah, kan di sini ada. Coba kita cek MK. MK min kodrat antar kelompok. Ya, ini. Min kodrat antar kelompok ketemu berapa ini? 98,96 ini. 98,96. Nah, kemudian min kodrat dalam ketemu 4,2 ini. Nah, ini. Ya, min kodrat dalam ketemu 4,2. Nah, ini. Hasilnya F hitungnya kan ini 98,96 bagi 42 sama dengan 23,56. Nah, seperti itu. Kemudian dicari F hitungnya tadi ketemu 3,22. Seperti itu kan ya. Oke, selanjutnya saudara, kita masuk ke langkah selanjutnya. Karena ini terjadi perbedaan yang ke sini ya. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman belajar statistik, kemudian kita ukur kembali. Mana yang paling besar perbedaannya? Antara X1 dengan X2 atau X1 dengan X3 atau X2 dengan X3. Ternyata ketemu yang paling besar perbedaannya ada di X1 dan X3, 6,8 gitu. 6,8. Yang ini cara mengukur ini cukup pakai rumus ini. Nah, di Pak Sugiono itu kamu lihat halaman 181 sampai 182. Nah, ini hasil Pak Sugiono mengerjakan. Halaman 181 sampai 182. Kalau tidak ada perbedaan, ya nggak terus ke sini. Jadi kalau ada perbedaan, lanjut lagi ke sini perhitungannya. Kalau tidak ada perbedaan, selesai.
Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Hal-hal yang kurang jelas bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.